Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca tafsir Al-Qur'an dari surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskinin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terhitung, hari-hari yang tertentu, yang terhitung, yang sedikit, yakni dari hari selama 1 tahun, karena kita puasa diwajibkan hanya sebulan dalam 1 tahun, tidak sepenuh, tidak seluruh tahun, tidak sepanjang tahun, tapi hanya 1 bulan saja. Atau juga bisa dijelaskan, wallahu ta'ala alam, ayaman ma'dudat di sini ialah hari-hari yang nanti akan dijelaskan pada kalimat setelahnya. Hari-hari apa? Hari-hari yang orang-orang itu tidak berpuasa karena ada uzur yang syar'i. Apa itu? Faman kana minkum maridan. Maka bagi barang siapa yang di antara kalian itu sakit, sakit yang keras. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan sakit ada 3 jenis. Sakit yang ringan. Contoh orang sakit gatal-gatal atau sakit mata, maka orang seperti ini lebih diutamakan untuk tetap berpuasa, karena dengan sakit yang ringan seperti itu, gatal ataupun kena digigit serangga atau yang selainnya, bisa jadi tatkala ia mengganti karena mungkin hutang, itu lebih berat, dan kalau ia tetap puasa itu lebih ringan. Ada yang sakit yang kedua, yakni sakit yang mengharuskan dia harus berbuka. Kalau dia tidak berbuka atau membatalkan puasanya, maka bisa mudarat. Misal seseorang yang punya sakit diare keras, diare yang sangat sering, dia buang air besar plus mutah-mutah, sampai mungkin dehidrasi istilah kita. Maka orang yang seperti ini harus dibatalkan puasanya karena bisa memudaratkan dia. Maka apabila orang ini membatalkan puasanya, maka dia harus mengganti nanti di hari yang lain, akan disebutkan dalam ayat. Adapun orang yang sakit menahun, sakit yang menahun ini disamakan dengan hukum orang yang sepuh, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sangat tua. Misal orang yang sakit menahun itu orang yang sakit gagal ginjal. Orang sakit gagal ginjal itu orang yang ketergantungan dengan sekarang mesin, ada namanya mesin cuci darah, hemodialisa. Orang yang seperti ini sangat berat sekali untuk puasa. Atau sakit yang menahun misalnya lagi ialah orang yang sakit stroke. Orang yang sakit keras yang menahun seperti ini tidak memungkinkan untuk sembuh, atau kemungkinan sembuhnya sangat sedikit. Maka orang yang seperti ini tidak punya kewajiban untuk mengganti, berbeda dengan sakit yang lainnya tadi. Akan tetapi dia nanti membayar fidyah karena disamakan dengan hukumnya orang yang tua. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin, atau dia dalam keadaan safar, di atas keadaan safar. Safar ialah yang ia menempuh perjalanan lebih dari 83 kilo, dan safar yang bukan maksiat.
maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dirinci, kalau dia safarnya itu ringan, misal dia safarnya ratusan kilometer tapi pakai pesawat atau di dalam bis yang ber-AC yang mungkin dia sangat nyaman, tidak membuat dia kecapean dalam keadaan seperti itu untuk berpuasa, maka seperti ini tentu lebih utama puasa, maka dikembalikan ke keadaan masing-masing. Namun apabila safar yang sangat berat, mungkin dia mengendarai sepeda motor dan keadaannya cuacanya sangat panas, maka mengambil rukhsah itu lebih baik, yakni dia boleh untuk membatalkan puasanya dan kemudian nanti apa? Fa'iddatun min ayamin ukhor. Fa'iddatun maka bilangan, ya, maka hendaknya ia ganti dengan bilangan yang sesuai yang ia tinggalkan. Min ayamin ukhor, di hari yang lain. Ya, dari hari-hari itu yang dia tinggalkan untuk tidak berpuasa karena ada udzur tadi, yakni karena marid, karena sakit atau karena safar, maka fa'iddatun, maka hendaknya ia menggantinya dengan jumlah bilangan yang sama dari hari-hari yang ia tinggalkan di hari yang lain. Ya. Ukhor di sini kata Syekh Sa'di luas. Dalam agama kita ada keluasan. Ya, ia boleh menggantinya nanti di musim hujan. Ya. Artinya tidak alal faur. Tidak alal faur itu artinya tidak harus segera. Ya. Ya. Selama ia belum sampai masuk Ramadan lagi. Ya. Jadi kalau Ramadan ini ia punya utang, maka boleh ia tunda untuk menyarutang, ya, menggantinya tidak harus di bulan Syawal, tidak harus, ya, tapi boleh di bulan-bulan yang selainnya, ya, mungkin karena milih pas bulan musim hujan karena lebih nyaman, atau mungkin di daerah-daerah lain bulan tertentu itu waktunya lebih pendek dan bulan-bulan tertentu waktunya itu lebih panjang, maka ia memilih waktu yang lebih pendek. Kata Syekh Sa'di tidak mengapa karena ada kelonggaran, tapi yang jelas jangan sampai melewati Ramadan berikutnya. Kalau ia melewati Ramadan berikutnya, maka ia harus mengganti, yakni mengqadha, plus dia kena denda membayar fidyah, ya. Sama seukuran bayar fidyah, ya. Lalu ayat berikutnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskinin. Ya. Dan orang-orang yang yutikun, ya, yang mereka berat untuk berpuasa, ya, ayatakallafuna wa yashuku alaihi masyaqqah ghairu mutahammilah, yang ia sangat berat untuk berpuasa dan dia tidak mampu untuk berpuasa, ya, kasyihi kabir, seperti orang yang sangat tua renta, ya, maka maka apa tadi, fidyatun, maka hendaknya ia membayar fidyah, to'amu miskinin, ya, makanan untuk seorang miskin, ya. Kalau ia mau meninggalkan satu hari puasa, maka dia memberi makan seorang yang miskin, to'amu miskin, ya. Kalau ia meninggalkan seluruhnya 30 hari karena dia tua renta, maka ia memberikan kepada 30 fakir miskin, atau boleh diberikan kepada satu orang fakir miskin saja dan diberikan dengan jumlah 30 porsi. Atau dia boleh mengumpulkan 30 orang fakir, ya. Boleh dengan bentuk makanan matang, atau walau ata'alam mungkin yang lebih utama ya, nanti koreksi ya yang lebih utama yang mana, artinya ada opsi kedua, ya, ada opsi kedua, sehingga tidak tahu walau alam mana yang lebih utama. Opsi yang kedua, boleh dia memberikan makanan mentah, ya, dia memberikan makanan bekah mentah, yakni makanan pokok, bahan makanan pokok di negerinya, misalnya di negeri kita beras sebesar 1,5 kilogram, ya. Satu orang miskin mendapatkan jatah 1,5 kilogram. Kalau dia meninggalkan 30 hari, jadi tinggal kali 30 kali 1,5 kilogram ada berapa itu? 45 kilogram.
15 kali 3 ya sama ya, 1,5 kali 30 atau sama dengan 15 kali 3 ya 45 kg. Dia berikan kepada satu orang, ini boleh ya. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa yang ingin menambah dengan tambahan kebaikan, tatawwa'an di sini maknanya bisa tambahan kebaikan, bisa sukarela ya. Barang siapa yang ingin meniatkan suatu amalan kebaikan, khairan fahuwa khairul lah. Maknanya ialah barang siapa yang ingin membayar fidyah saja karena tidak mampu puasa, maka ini suatu kebaikan, maka boleh ya. Ini ialah awal pertama kali syariat puasa sebelum ada perubahan ya. Jadi dahulu puasa itu di awal-awal boleh milih ya. Kalau dia merasa berat, maka dia boleh membayar fidyah ya. Karena tidak harus puasa ya, tidak harus puasa. Ini di awal-awal ya. Hadza fi ibtida'i fardisiyam. Ini awal pertama pengewajiban puasa ya. Tatkala mereka tidak mampu berpuasa karena berat, karena awal ya, belum terbiasa dengan puasa ya. Wa kana farduhu hatman ya. Akan tapi wajib menunaikannya, yakni ada dua opsi ya. Maka kalau dia berat boleh untuk memilih cara yang paling mudah baginya ya, antara ia bayar fidyah atau puasa ya. Akan tapi dijawab dengan dengan potongan ayat berikutnya, wa antasumu khairul lakum. Akan tetapi apabila kalian itu berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian ketahui. Artinya benar ya, awal dulu itu kalau nggak mampu puasa maka bayar fidyah ya, tanpa ada rincian tadi ya, jadi secara mutlak ya. Namun kalau ia berpuasa, tentu itu lebih baik, kata Allah, bagi siapa yang, jika kalian mengetahuinya ya, jika kalian mengetahui keutamaan dari puasa maksudnya. Summa ba'da dzalika ja'ala siyam hatman 'alal mutiq wa ghairu mutiq yuftiru wa yaqdihi fi ayamin ukhar. Kemudian syariat ini berubah, ada perubahan, yakni bagi siapa yang tidak mampu berpuasa karena berat, bukan karena tua, bukan karena yang lain, maka ia bukan karena tua ya, maka ia yuftir, dia boleh berbuka puasa, akan tetapi yaqdih, akan tetapi ia harus mengganti ya, mengganti di hari yang lain ya. Ini suatu keharusan. Kalau dulu tanpa mengganti, penting bayar fidyah. Kalau yang terakhir yang kita dapati hingga kita setelah wafat Nabi, tentunya setelah sempurna syariat, tadi rinciannya ya, orang yang boleh mengganti itu orang yang sakit atau orang yang safar. Adapun fidyah itu khusus untuk orang yang tua, dan juga nanti untuk orang yang sakit menahun, dan juga untuk wanita yang hamil ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sana nanti ada perbedaan pendapat tentang wanita yang hamil dan menyusui, apakah dia bayar fidyah ataupun qada saja. Ada yang mengatakan juga bahkan bareng ya, qada ya fidyah.
Allah Ta'ala mungkin di pertemuan yang akan datang, atau mungkin silahkan dibuka sendiri tentang permasalahan ini. Mungkin ini yang kita bisa baca pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberkahi bulan Sya'ban ini. Semoga Allah menyampaikan umur kita, keluarga kita kepada bulan Ramadan nanti. Silahkan disiapkan diri kita masing-masing dalam rangka menyambut bulan Ramadan ini. Disiapkan secara lahir dan batin, dipersiapkan dari hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai nanti sudah masuk bulan Ramadan, na'udzubillah, banyak alasan, belum siap lah, belum ada inilah, belum ada itulah, ya, tidak mau beramal soleh, banyak amal soleh, hanya banyak alasan karena mungkin tidak mempersiapkan dari sekarang, ya. Khusus para dai yang biasanya di bulan Ramadan dapat jatah kultum Ramadan, kultum subuh, bahkan mungkin jadi imam, dipersiapkan dari sekarang ini, ya, dipersiapkan yang terbaik, ya, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang kita bisa bahas pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.